Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desain jaringan data center. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Baik Vandra, NIM 1905-1204-012, jurusan Teknik Informatika angkatan 2019A. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama web server, yang kedua database server, ketiga DNS server, keempat storage server, kelima network distribusi intranet maupun internet. Yang pertama, web server, sebuah software atau perangkat lunak yang memberikan layanan berupa data, berfungsi untuk menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien atau kita kenal dengan web browser, contohnya Chrome, Firefox. Selanjutnya, ia akan mengirimkan respon atas permintaan tersebut kepada klien dalam bentuk halaman web. Fungsi web server membersihkan berbagai yang terdapat pada penyimpanan serta semua dokumen yang tidak terpakai lagi. Kedua, melakukan pemeriksaan terhadap sistem security yang berasal dari permintaan HTTP berdasarkan request klien atau web browser. Yang ketiga, menyediakan data berdasarkan request atau permintaan yang masuk agar dapat menjamin keamanan sistem yang berjalan dengan lancar. Kedua, database server adalah sebuah program komputer yang menyediakan layanan pengelolaan pangkalan data dan melayani komputer atau program aplikasi pangkalan data yang menggunakan model client server. Fungsi database server yang pertama, semua data untuk organisasi dapat disimpan di satu lokasi. Kedua, database server menambahkan tingkat keamanan data. Ketiga, database server menyediakan layanan database management service di mana data disusun dengan cara tertentu sehingga meningkatkan pencarian dan pengambilan data. Keempat, beberapa klien dapat mengakses data yang disimpan di database server dalam satu waktu tanpa saling mengganggu satu sama lain. Ketiga, DNS server adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Fungsi DNS server yang pertama, meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Kedua, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Ketiga, mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. Keempat, storage server. Server yang berfungsi sebagai penyimpanan data berkapasitas besar. Jenis server ini sekarang banyak dijual oleh berbagai vendor dan juga banyak digunakan oleh perusahaan berbasis IT. Fungsi storage server yang pertama, penyimpanan file-file secara umum atau general storage. Kedua, database. Ketiga, multimedia file, contohnya klip, gambar, lagu, film. Keempat, backup data. Kelima, data share media atau berbagi file dengan berbagai perangkat berbeda. Kelima, network distribusi. Internet adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet atau TCP/IP untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Intranet, sebuah jaringan privat yang menggunakan protokol-protokol internet untuk membagi informasi rahasia perusahaan atau operasi dalam perusahaan tersebut kepada karyawannya. Kadang-kadang istilah intranet hanya merujuk kepada layanan yang terlihat, yakni situs web internal perusahaan. Sedikit penjelasan yang dapat saya sampaikan tadi. Langsung saja kita buka video. Ini yang sudah saya buat tadi. Langkah-langkah yang dilakukan pertama adalah kita membuka more space-nya, kita buka open stencil, kita ekstrak semua yang ada di sini dan akan memunculkan
berbagai Telegram yang bisa kita pakai. Jadi di sini saya menentukan intranet, code ini dan internet menyambungkan ke satu buah router, dan web server saya menggunakan RD350 4D dan DNS sama, saya menggunakan RD350 4D, dan database server dan menggunakan RD350. Untuk switch di sini saya menggunakan rack switch G7052 ini worm. Dan untuk storage kita bisa lihat di sini storage saya menggunakan storage D1224 D1224 ini D1224 2,5 in sebagai storage. Di sini internet terhubung kepada satu buah router menghubungkan kepada 3 buah server, yaitu web server, DNS server, dan database server. Kemudian kenapa ini tidak dihubungkan? Karena ini sama, dan DNS server menghubungkan dengan switch dengan storage server. Itu adalah jaringan data center. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.